Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah video ya, seorang santri ya yang mengomentari lah, menanggapi ucapan dari Kiai Haji Raden Yusuf Al-Mubarak ya. Di dalam video ini mari kita saksikan bersama-sama agar kita bisa menyimpulkan apa yang dia sampaikan di dalam videonya. Ente punya keyakinan bahwa habaib itu bukan duriah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih Pak Kiai, saya ingatkan ya, antum sebagai kiai apa kuya nih? Kiai, antum sebagai kiai katanya lalu menafikan habaib itu adalah baginda Rasulullah, duriah baginda Rasul Muhammad SAW. Ente orang Banten sendiri, seakan-akan ente mengecewakan atau ente berarti bertolak belakangan dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ente mengatakan habaib itu bukan duriah Nabi, berarti seakan-akan ente yaitu kontra dengan Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai ulama Hijaz, sebagai ulama Indonesia juga ulama Mekah Madinah. Mana Syekh Nawawi sendiri ulama besar dulu pernah berkata di dalam kitab buku dulu Jen, silakan antum baca. Kalau saya cetakannya nih, cetakan DKI ya. Kalau saya cetakannya cetakan DKI, sahifahnya sahifah 9. Syekh Nawawi sendiri berkata, qala sayyiduna al-habib Abdullah al-Haddad. Qala sayyiduna ay akramuna. Al-habib ay al-mahbub. As-Sayyid Abdullah al-Haddad. Syekh Nawawi sendiri mengatakan Habib itu al-mahbub yang dicintai, as-Sayyid yang menjadi Sayyid siapa? Abdullah al-Haddad. Nah, sahibu tariqatil masyhurah wal asraril kasirah. Pastilahu ba'di ahlil bilad. Kata Syekh Nawawi ini, bukan kata saya cuma menukil. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, fasilahu ba'di ahlil bilad. Istilah, kata-kata istilah sebagian ahli negara, anna durriyata Rasulillah, bahwa sesungguhnya duriyah baginda Rasul itu idza kana dzakaron yuqalu lahu habib. Ketika itu duriyah Nabi itu laki-laki, suka disebut dengan habib. Ingat, suka disebut dengan habib. Wa in kana unsa yuqalu laha habab. Ketika itu duriyah baginda Rasul itu adalah wanita, maka suka disebut hababah. Wasilahul aksar yuqalu lahu sayyidun wa sayyidah. Dan juga ada istilah yang lain juga, suka dikata duriyah baginda Rasul itu suka disebut dengan sayyid dan juga sayyidah. Lalu ente menafikan Habib itu bukan duriyah Rasul. Syekh Nawawi sendiri itu orang Banten. Ente katanya orang Banten, malu dong sama Syekh Nawawi atuh. Ilmu ente sama Syekh Nawawi itu seakan-akan lebih tahu ente daripada Syekh Nawawi. Apa emang ente ini tidak mengikuti jalur jejak langkahnya Syekh Nawawi gitu? Syekh Nawawi aswaja ahli sunnah wal jamaah. Apa ente bukan ahli sunnah wal jamaah begitu? Ini bahwa saya katakan ya, di dalam kitab masih di dalam. Dari bahasanya kelihatan ya, bahasa seseorang itu menunjukkan karakternya. Jadi ketika memanggil kepada seseorang yang lebih tua, apalagi dengan bahasa ledekan seperti itu, ya bisa Anda simpulkan sendiri bagaimana karakter dari orang tersebut ya. Ya walhasil ada beberapa catatan dalam hal ini ya. Memang di dalam kitab Uqudul Jen karya dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, di sana memang menyebutkan ya, ketika mengutip sebuah perkataan dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, di mana beliau mengatakan qala sayyiduna Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Sayyiduna ay akramuna. Sayyiduna artinya adalah akramuna, orang yang paling mulianya kami. Kemudian Al-Habib ay al-mahbub. Al-Habib artinya dicintai. As-Sayyid, Sayyid.
seorang sayyid. Kemudian setelah itu beliau mengkritisi atau mengomentari, ya menambahkan keterangan lah, mensyarahi. Beliau mengatakan fasilahu ba'di ahli bilad anna dzurriyyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana dzakaran yuqalu lahu habib. Fa in kana unsa yuqalu lahu hababah. Di mana istilah sebagian penduduk daerah, artinya di sini adalah Hadramut ya, bahwasanya keturunan Rasulullah SAW itu ketika laki-laki maka disebutnya adalah Habib, dan ketika dia adalah perempuan maka disebutnya adalah Hubabah atau Hababah. Ya, itu adalah istilah yang biasa digunakan di kalangan ahli Hadramut. Oke, mari kita simak ya bagaimana terangan dari Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri di dalam kitabnya Siratus Salaf di halaman 44, di mana beliau itu membagi atau mengklasifikasi tabaqah atau golongan ya, dari ba'law itu menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah daur pertama itu adalah dari masanya Ahmad Al-Muhajir sampai kepada Muqaddam. Kemudian yang penyebutannya itu disebut dengan imam. Untuk periode yang kedua itu dari Faqih Muqaddam sampai Habib Abdullah Al-Haddad itu disebut dengan sebutan syekh. Kemudian dari fase yang ketiga atau periode yang ketiga itu disebut dengan istilah Habib. Mari kita simak ya bagaimana komentar atau keterangan dari kitab Siratus Salaf, yaitu Ad-Daurus Salis, periode ketiga. Wa yabtadi'u minal qarnil hadil asyar, minal qarnil hadi asyar ilal qarnil rabi asyar. Periode ketiga yaitu mulai dari kurun atau abad ke-11 sampai abad ke-14. Wa yalaqabu kullu wahid min rijalihi bilaqabi Habib, dan masing-masing dari tokoh ya, tokoh dari periode ini disebut dengan istilah Habib. Fayuqal, maka dikatakan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, dan seterusnya. Nah, artinya ketika Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan fasilahu ba'di ahlil biladi anna dzurriyyata Rasulillah idza kana dzakran yuqalu lahu Habib, itu adalah istilah dari ahli atau penduduk Hadramut. Ya kan? Bahwasanya keturunan Rasulullah ketika laki-laki maka dikatakan sebagai Habib. Nah, kemudian siapa santri tersebut tadi, siapa namanya itu, mengeluarkan statement bahwa seolah-olah ente itu lebih alim dari Syekh Nawawi. Maka kalau saya boleh bertanya balik ya, memang tidak boleh ketika seseorang itu meneliti sebuah nasab dengan data-datanya, dengan dalil-dalilnya, dengan argumentasi-argumentasinya, lalu kemudian setelah penelitian tersebut dia berkesimpulan bahwasanya nasab tersebut itu tidak sahih, kemudian dia itu mempublikasikannya ke khalayak ramai. Apakah itu termasuk, apakah hal itu bisa dikatakan sebagai peneliti tersebut seolah-olah lebih alim daripada Syekh Nawawi? Atau enggak seperti itulah. Kenapa? Karena beliau, Syekh Nawawi, itu mengutip istilah atau keterangan bahwasanya istilah sebagian penduduk daerah itu menyatakan demikian. Nah, lalu kemudian diteliti ya, dan ternyata nasabnya tidak bersambung kepada Rasulullah, bagaimana? Ya kan? Ya otomatis kembali lagi pada sebuah penelitian ya, bahwasanya penelitian itu tidak melihat siapa. Penelitian itu tidak melihat kepada siapa, gitu kan. Kemudian tidak bisa dikatakan bahwa orang yang meneliti itu lebih alim daripada Syekh Nawawi misalkan ya. Dan ungkapan-ungkapan yang seperti itulah. Ya, alhasil kita harus lebih selektif dalam memilih
redaksi untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain gitulah ya, agar hal ini tidak menjadi blunder ya. Itu untuk kritik saya yang pertama ya. Lalu kritik saya yang kedua ya, ketika siapa santri ini mengutip dari kitab Ihyaul Mayyit ya, mari kita simak aja lah biar lebih enak. Di dalam kitab Ihyaul Mayyit karangan Syekh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau berkata, beliau juga nukil daripada Imam Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul pernah berkata, man abgodona ahlal baiti fahuwa munafikun. Ingat, man abgodona ahlal baiti ayakhusu ahlal baiti fahuwa munafikun, yang artinya siapapun orangnya yang membenciku ahlal baiti, maksudnya ahli baitku, keluargaku, fahuwa munafikun, maka itu adalah orang munafik. Siapapun orang yang membenci saja, mencaci, berarti masih ada di dalam hatinya dia meyakini ada ahli bait Nabi, tapi dia mencaci. Siapapun orang yang mencaci keluargaku, kata Nabi, turunan duriyah, kata Nabi, maka fahuwa munafikun, itu adalah orang munafik. Apalagi ini mentiadakan, bukan lagi mencaci tapi mentiadakan, kan lucu, namanya kiai ahli sunnah wal jamaah, apakah ente bukan orang ahli sunnah wal jamaah gitu? Bukan lagi munafik mungkin ini, mencaci saja disebut munafik kata Rasul, apalagi mentiadakan. Ya jelas-jelas Habib itu menurut Syekh Nawawi sendiri, orang Banten itu adalah duriyah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang suka disebut Habib, atau di tempat yang lain suka disebut Sayyid. Kalau wanita suka disebut Hababah, tapi di tempat yang lain suka disebut Sayyidah. Nah, hadis tersebut ada di dalam kitab Jawahirul Aqdain atau di dalam hadis Tirmidzi dan lain sebagainya. Bahkan kalau ente pengen tahu, wahai Kiai Yusuf, bahwa habaib itu adalah ahli bait Rasul, itu adalah amanun li ummati. Rasul pernah berkata, jadi untuk poin yang kedua ya, bahwasanya santri ini menyimpulkan bahwa ahlul bait itu ya, itu sama dengan habaib. Ya. Kemudian apakah bisa dikatakan demikian? Kemudian mengait-ngaitkan dengan sebuah hadis, man abghadana ahlul baiti fahuwa munafikun, kemudian menempelkan sifat kemunafikan itu kepada seseorang yang meneliti nasab atau mengatakan bahwasanya Habib itu bukan duriyah Rasul. Ya saya kira harus difahami terlebih dahulu lah akar permasalahannya itu apa ya. Kemudian apakah sama istilah ahlul bait ini dengan habaib? Ya, kemudian apa lagi tuh? Walhasil banyak kutipan yang dia kutip yang menyatakan bahwa kalimat habaib dengan ahlul bait itu sama. Ya padahal beda. Padahal beda. Karena redaksi-redaksi yang ada, baik itu redaksi dalam hadis, itu kan yang dikutip dari siapa sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kemudian ada beberapa hadis yang lain seperti an-nujumu amanun li ahli sama'i wa ahlu baiti amanun li ummati. Kemudian hadis lagi, falau anna rajulan safana baina rukni wal maqami fa shalla wa shama thumma mata wa huwa mubghidun li ahli baiti Muhammadin dakhalan nar. Jadi dengan mudahnya ya, beliau itu menyematkan masuk neraka kepada seseorang yang tidak mengatakan bahwa habaib itu adalah duriyah Rasul atau ahlul bait, itu kan. Kemudian mudah untuk menyematkan kemunafikan, sifat munafik kepada seseorang yang tidak mempercayai apa yang dia percayai, nah dan seterusnya. Ya saya kira santri tersebut itu tidak meneliti atau tidak mengetahui sebenarnya akar permasalahan dari semua ini itu apa, gitu kan. Jadi sebuah penelitian yang meneliti nasab dari Ba'alawi, kemudian setelah melakukan penelitian kemudian menyimpulkan sebuah hasil, lalu ini disebut sebagai
seorang pembenci. Kan sudah beberapa kali saya contohkan gitu. Bahwa ketika ada seseorang yang mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah keturunan dari wali anu, wali A gitu misalnya. Kemudian hal ini dikenal di masyarakat bahwa dia adalah keturunan dari wali A. Lalu kemudian ada seseorang yang meneliti kebenaran statusnya, apakah dia itu benar-benar keturunan dari wali A atau tidak. Lalu apakah pantas bagi orang lain untuk menyematkan orang yang meneliti tersebut dengan sebutan sebagai seorang yang pembenci? Ya tentu tidak. Lantaran banyak dari statement-statement para ulama gitu ya, yang juga seringkali saya sebutkan, seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang mengatakan, yang bagi likulli ahadin an yakuna lahu hiratun ala hadzal nasab syarifi wa dhabtuhu hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Seyogianya bagi setiap orang untuk memiliki kecemburuan atas nasab yang mulia ini, yaitu nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah lahu ghiratun wa dhabtuhu, dan dia harus memverifikasi nasab. Nah lalu apakah hal ini sama dengan apa yang dituduhkan tadi? Ya artinya begini, ketika ada seseorang yang mengaku-ngaku sebagai seorang keturunan Rasul, lalu kemudian ada seseorang yang meneliti nasabnya, apakah pantas disematkan bahwa orang yang meneliti nasabnya itu adalah sebagai seorang yang pembenci? Ya artinya orang yang mengaku-ngaku tersebut namanya juga ngaku-ngaku. Orang yang mengaku-ngaku itu kan harus mendatangkan bayinah, harus mendatangkan bukti atau saksi. Kalau statusnya itu belum sah untuk dikatakan sebagai seorang dzurriyyah Rasul, lalu apakah hadis-hadis mengenai Ahlul Bait, hadis-hadis mengenai hadisul itrah, dan seterusnya, apakah mereka itu bisa dimasukkan ke dalam keutamaan-keutamanya Ahlul Bait, keutamaan-keutamanya itrah, dan seterusnya? Atau nggak bisa lah. Nah, oleh karenanya, kaji. Silahkan dikaji gitu kan. Karena ini adalah sebuah ilmu. Dan ilmu itu ya harus dikaji. Ketika sebuah ilmu itu dikaji, dan ketika yang dikajinya itu adalah nasab, kemudian dia itu mendapatkan sebuah kesimpulan. Lalu, dengan kesimpulan ini, dia menyatakan bahwa fulan itu tidaklah termasuk Ahlul Bait, lalu apakah pantas kita menyebutnya sebagai Ahlu Baitin Nabi? Apakah pantas atau tidak? Nah, itu yang harus dijawab. Nah, kemudian selanjutnya adalah makna dari Ahlul Bait sendiri. Jadi Ahlul Bait itu kan memang memiliki beberapa makna. Ya, misalnya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau itu menafsirkan bahwasanya Ahlul Bait itu adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ya, kemudian sebagian ulama itu menafsirkan bahwasanya Ahlul Bait itu adalah 4 orang itu, Sayyidina Ali, Siti Fatimah, kemudian Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sebagian yang lain menyatakan bahwa Ahlul Bait itu ya 4 orang tadi dan semua keturunannya. Baik putra Sayyidina Ali yang dari Siti Fatimah atau dari istri-istri yang lain. Nah, dan seterusnya. Nah, sehingga dengan kata-kata atau redaksi dengan seperti itu, ya tentu hal ini beda. Artinya antara dalil ya dengan madlul, antara dalil dengan statement itu tidak sesuai. Ya, makanya bedakan terlebih dahulu. Di sisi lain juga Syekh Nawawi Al-Bantani itu ya bukan ahli nasab. Kemudian Syekh Nawawi ini juga tidak menetapkan bahwasanya para Habib itu adalah dzurriyyah Rasul. Nah, jadi bedakan ya antara mengisbatkan nasab dengan
menyebutkan nasab. Nah, sehingga hal inilah yang menjadi sebuah yang akan selalu menjadi pro dan kontra gitu antara satu golongan dengan golongan yang lain. Di mana sebuah keyakinan itu tidak bisa dipaksakan kepada orang lain. Artinya saya memiliki keyakinan, ya. Kemudian orang lain itu memiliki keyakinan yang berbeda. Orang lain tidak bisa dipaksakan untuk meyakini apa yang saya yakini. Begitu juga dengan orang lain. Orang lain juga tidak bisa memaksakan diri saya untuk meyakini apa yang mereka yakini. Ya. Sehingga di sini ya perlu kajian yang lebih mendalam lagi gitu ya, Saudara. Ya, saya rasa hal ini saja yang bisa saya sampaikan untuk menanggapi ya statement dari video atau santri yang tadi videonya kita saksikan. Ya, mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga keilmuan, semoga pencerahan, semoga pengetahuan itu semakin lebih luas dan semakin lebih luas lagi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.